Menjelang pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal calon pada Pilkada tahun 2020, Bawaslu Bangka Selatan menggelar rapat dalam kantor serta diskusi terfokus. Selamat malam sahabat Bawaslu, malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, Bawaslu Bangka Selatan melakukan rapat dalam kantor mengenai teknis pendaftaran syarat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020. Dalam acara diskusi ini ada 3 narasumber dari Bawaslu Bangka Selatan, KPU Kabupaten Bangka Selatan, dan Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan. Dalam acara diskusi ini dihadiri oleh Polres Kabupaten Bangka Selatan, Pokja jurnalis, partai politik, dan LO calon persorangan. Ketua Bawaslu Bangka Selatan Sahirin menyampaikan, rapat dalam kantor disertai dengan diskusi terfokus terkait tahapan pendaftaran bakal pasangan calon ini perlu untuk dilakukan mengingat apa saja yang perlu disiapkan bagi peserta pilkada yang akan mendaftarkan pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Selatan. Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan, Budi Wardoyo menyampaikan, terkait syarat untuk pencalonan adalah adanya jumlah kursi yang ada di Dewan. Partai politik yang mendapat kursi di Dewan itu minimal 5 kursi. Baiklah sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber dari KPU Kabupaten Bangka Selatan. Nah, Bapak Budi, apa saja Pak syarat-syarat pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2020 ini? Jadi syarat yang pertama untuk pencalonan adalah adanya jumlah kursi yang ada di Dewan, partai politik yang mendapat kursi di Dewan itu minimal 5 kursi. Jadi bisa independen partainya atau gabungan partai. Kemudian kalau berdasarkan jumlah perolehan suara minimal 25% untuk partai yang memiliki kursi di Dewan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau dari jalur perseorangan minimal dia bisa mengumpulkan dukungan 12.766. Untuk Bangka Selatan kebetulan kita punya satu calon perseorangan yang kemarin telah lolos dari 12.766. Syarat yang lain bisa nanti ke helpdesk KPU Selatan. Mei tanggal 4 sampai tanggal 6 kami menunggu untuk pendaftaran, dan sebelum pendaftaran KPU Bangka Selatan menerima konsultasi terkait syarat-syarat yang lain, syarat partai, kemudian syarat calon yang harus dilengkapi, surat keterangan tidak pidana, SPK, dan tidak punya utang atau kredit, yang memang pengurusan sebenarnya lama ya, karena kayak utang dan kredit itu di pengadilan niaga yang hanya ada di Jakarta untuk region Sumatera. Seperti itu kurang lebih. Tidak hanya itu, Kepala Kesbangpol Bangka Selatan Doni menyampaikan ada beberapa himbauan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Yang pertama berkaitan dengan stabilitas Kamtibmas yang harus dijaga, dan yang kedua terkait isu-isu hoaks dan isu-isu SARA yang kita khawatirkan muncul di pilkada 2020 ini. Nah, sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan. Nah, Pak, apa himbauan dari Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan mengenai menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Bangka Selatan ini? Oke, makasih. Pertama, kami mewakili pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Ada beberapa himbauan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada 2020. Yang pertama berkaitan dengan stabilitas Kamtibmas yang memang harus tetap dijaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isu-isu yang memang dan isu-isu SARA yang memang kita khawatirkan memang muncul di pilkada 2020. Himbauannya adalah bagaimana calon-calon yang nanti ke tanggal 4 dan 5 dan 6 akan mendaftarkan di KPU itu untuk sama-sama menjaga, baik itu
calon perseorangan maupun calon yang memang diusung dalam partai politik. Jadi himbauan kami, apapun itu perbedaan pada saat nanti persaudaraan, kondisi kamtipmas, kebijakan, kita kedepankan semangat kekeluargaan. Saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan Partai Golkar. Nah, sehubungan dengan dilaksananya pendaftaran syarat bakalan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bangka Selatan, sejauh mana Partai Golkar yang sudah dilakukan? Sampai saat ini kita sudah jauh mempersiapkan dari acara yang dilakukan oleh KPU Bangka Selatan. Pada saat itu memberikan teknis ataupun syarat-syarat persyaratan. Kemudian pada saat ini juga kita mendapat pembekalan juga terkait dengan persiapan pencalonan. Sampai saat ini Partai Golkar sudah mempersiapkan apa yang sudah diberikan oleh KPU maupun Bawaslu, persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan. Jadi kami Partai Golkar sudah mempersiapkan syarat-syarat yang harus kami persiapkan dalam pendaftaran pasangan calon nantinya. Dari Tobuali, Seftri Audina, Bawaslu Bangka Selatan melaporkan.